saat ini, diabetes menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia dengan insidensi yang besar. Diabetes merupakan suatu istilah medis yang menggambarkan tingginya kadar glukosa dalam darah secara berkelanjutan. Diabetes merupakan salah satu dari 4 prioritas penyakit tidak menular. Menurut International Diabetes Federation, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia mencapai angka 10,3 juta jiwa pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2021 hingga angka 19,5 juta jiwa. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai angka 28,6 juta jiwa pada tahun 2045. Diabetes merupakan salah satu penyakit dengan beban tanggungan BPJS tertinggi, di mana angkanya diperkirakan juga masih akan mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu sumber turut memperkirakan bahwa angka peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN akan mengalami kenaikan sebanyak 3,3 juta orang, yakni 6,9 juta pada tahun 2022 menjadi 10,2 juta pada tahun 2045 nanti. Nah, dengan urgensi yang tinggi ini, sayangnya 1 dari 2 orang penderita diabetes belum terdiagnosis dengan diabetes, bahkan belum menyadari bahwa dirinya menderita diabetes. Tahukah kamu, peningkatan kasus diabetes mellitus juga diikuti dengan peningkatan kasus diabetik retinopati. Sebesar 75% pasien dengan diabetes mellitus juga menderita diabetik retinopati. Pada mereka yang sudah menderita DM selama 20 tahun. Berdasarkan data WHO, prevalensi kasus diabetik retinopati di dunia mencapai 34,1%, sedangkan di Indonesia mencapai 43,1%. Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dapat kita lakukan adalah melakukan screening awal. Screening awal dan kontrol rutin dapat mengurangi 90% kebutaan akibat retinopati diabetik. Berkaca dari permasalahan tersebut, kita membutuhkan solusi yang proaktif untuk mengontrol gula darah dan juga men-screening diabetik retinopati sejak dini. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi angka diabetes mellitus dan diabetik retinopati. Pada kegiatan ini, kami melakukan screening diabetik retinopati pada masyarakat dengan diabetes mellitus, dengan harapan dapat mengurangi angka kebutaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan demikian, kelompok tutorial 2 mengusulkan ide inovatif yaitu koala yang merupakan pengendekan dari kontrol glukosa dan edukasi serta screening diabetik retinopatik pada lansia, yang mana kegiatan ini menggabungkan kegiatan pemeriksaan diabetes dan juga edukasi diabetik retinopatik pada lansia. Kegiatan kami dilaksanakan pada Rabu 25 September 2024 di Puskesmas Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pada kegiatan ini, target sasaran kami adalah masyarakat lansia yang tergabung dalam kelompok Prolanis. Sasaran dipilih karena lansia dengan riwayat diabetes mellitus memiliki faktor resiko yang lebih tinggi terkena diabetik retinopati. Untuk metode kegiatannya, peserta akan diperiksa tensi darah, kemudian peserta akan melakukan senam sesuai dengan kegiatan Prolanis yang telah berlangsung. Setelah itu, kami akan melakukan pemeriksaan glukosa. Selanjutnya, seluruh pasien akan mendapatkan edukasi terkait dengan diabetik retinopati, sementara pasien dengan diabetes mellitus akan mendapatkan pemeriksaan khusus dan endoskopi oleh dokter mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Indikator keberhasilan kami mentargetkan 3 hal, yaitu kehadiran peserta, keaktifan peserta, dan juga interaksi para peserta dan para pemateri. Berikut merupakan hasil ketercapaian kami dari indikator keberhasilan pada acara Festival Gagasan. Untuk aspek partisipasi peserta, terdiri dari keaktifan peserta dan juga kehadiran peserta. Untuk keaktifan peserta, terdiri dari 2 indikator keberhasilan, yaitu seluruh peserta berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan yang tidak tercapai, karena terdapat kelompok kecil peserta yang pulang terlebih dahulu sebelum acara selesai. Indikator keberhasilan kedua dari aspek keaktifan peserta yaitu sebagian peserta aktif berpartisipasi dalam bertanya jawab saat penyampaian materi. Untuk ketercapaiannya sendiri yaitu tercapai, karena sebagian peserta aktif saat sesi tanya jawab singkat. Aspek kedua yaitu kehadiran peserta, di mana indikator keberhasilannya sendiri yaitu peserta yang hadir minimal berjumlah setengah plus 1 orang dari anggota Prolanis, yaitu berjumlah 21 orang, dan hal tersebut tercapai karena anggota yang hadir terdapat 45 peserta yang hadir.
hasil pemeriksaan tekanan darah dan juga gula darah puasa peserta. Pertama, hasil pemeriksaan tekanan darah. Berdasarkan perolehan hasil tekanan darah masyarakat anggota Polanis Puskesmas Jatinangor, didapatkan bahwa 13,6% peserta mengidap hipertensi derajat 1, kemudian 13,6% lainnya mengidap hipertensi derajat 2, dan 9,1% mengidap hipertensi derajat 3. Lalu pemeriksaan gula darah puasa. Didapatkan 22 peserta menderita pradiabetes, sedangkan 11 peserta lainnya menderita diabetes. Kemudian, 11 peserta yang menderita diabetes akan melakukan pemeriksaan funduskopi direct, lalu didapatkan hasil bahwa dari 11 penderita diabetes terdiagnosis 1 orang menderita katarak dan 1 orang lainnya menderita mild diabetic retinopathy. Lalu kedua peserta tersebut telah mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Cicendo.